Bab 151. Sister Zelda, jatuhkan. Aku tidak melakukan apapun padanya, bantah Chuck Cannon. Dia tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Dia merasa wajahnya terbakar. Kamu tidak melakukan apa-apa? Zelda Maini bahkan lebih terkejut. Tetap saja, bagi Chuck untuk pergi keluar dan berolahraga pada jam ini, itu pasti untuk melatih tubuhnya. Ya, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, kata Chuck serius. Zelda menatap wajahnya yang merah tapi serius, yang membuatnya semakin geli. Bagaimana dia bisa begitu manis? Dia menahan tawanya dan berkata, Chuck, aku mencarinya di internet. Jangan terlalu stres. Semakin gugup kamu, semakin jika tidak. Chuck mengangguk, karena pria selalu ingin menunjukkan sisi terkuatnya di depan wanita. Terlebih lagi, istrinya sangat cantik dan tubuhnya sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dan bersemangat? Dia tidak ingin melihat ekspresi kecewa Yvette. Katakan, jika saya membantu Anda, apakah Anda akan gugup? Zelda bertanya. Chuck berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya gugup saat pertama kali. Zelda tersenyum. Tenang saja. Jangan khawatir. Chuck setuju dengannya. Selain itu, dia harus berolahraga untuk memulai. Hanya ketika dia mencapai tujuannya dia bisa melakukannya dengan Yvette. Dia ingin menunjukkan sisi terkuatnya di depan Yvette. Saudari Zelda, apakah kamu jogging? Mengapa kita tidak jogging bersama? Chuck mengundang Zelda. Ya, tunggu aku sebentar. Aku akan pergi berganti pakaian, Zelda berpikir sejenak dan mengangguk. Dia sendiri tidak berolahraga beberapa hari ini karena dia lebih sibuk akhir-akhir ini. Oh, Sister Zelda, Chuck memanggilnya. Apapun, kata Zelda. Saudari Zelda, jangan memakai sesuatu yang terlalu seksi. Aku harus mengendalikan diri. Chuck tegas. Sosok Zelda pun tak kalah seksi dari Yvette. Jika dia berganti menjadi celana yoga yang ketat, dia pasti terlalu seksi untuk ditangani. Chuck pasti akan kembali ke kamar mandi untuk melakukannya lagi malam itu. Zelda tertegun dan menyeringai. Kalau begitu aku akan memakai jaket pullover. Itu tidak perlu. Chuck merasa malu. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Zelda masuk ke dalam rumah. Dalam waktu kurang dari 5 atau 6 menit, Zelda keluar dengan pakaian olahraga. Chuck menghela napas lega. Zelda telah mempertimbangkan apa yang akan dikenakan dan memutuskan sesuatu yang longgar tetapi masih tidak menutupi terlalu banyak lekuk tubuhnya. Padahal, ini lebih baik daripada mengenakan celana yoga yang ketat. Saudari Zelda, apakah Anda punya celana yoga? Chuck bertanya dengan aneh. Ya, kamu ingin melihatnya. Lalu aku akan kembali dan berganti pakaian, jawab Zelda. Tidak apa-apa. Ayo turun dan lari, kata Chuck. Benar. Zelda berseri-seri. Dia tidak berniat untuk berubah lagi. Dia ingin Chuck lebih percaya diri. Dia merasa bahwa Chuck sangat serius tentang ini, jadi dia tidak bisa membiarkan Chuck punya ide lain. Mereka turun dengan lift. Chuck berpikir apakah dia bisa mendapatkan mobil besok pagi, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Charlotte Yates untuk bertanya. Namun, jawaban Charlotte membuat Chuck merasa tak berdaya. Maaf, mobil Anda awalnya sangat mewah. Anda juga memesan ban asli. Ban baru akan tiba lusa, jadi untuk besok. Baiklah kalau begitu, istirahatlah lebih awal, Chuck tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, selamat malam. Charlotte menutup telepon. Dia penasaran. Bukankah Chuck punya mobil sport? Mengapa dia tiba-tiba membutuhkan mobil ini? Pikirannya penuh dengan keraguan tetapi dia pergi ke tempat tidur dan kemudian mengambil botol kecil. Itu adalah botol merah muda yang dibeli dari pasar gelap. Ada kata, afrodisiak, di atasnya. Charlotte memegang botol di tangannya, menantikannya. Kapan dia bisa menggunakannya pada Chuck? Kalau tidak, dia tidak akan menyentuhnya. Kau ingin menggunakan mobilku? Apa kau tidak punya Porsche? Zelda bingung. Dia tahu bahwa mobil Chuck yang lain telah dicuri dan rodanya telah dicopot. Aku akan menjemput Yvette besok dan teman sekelasku yang lain, serta adik perempuannya. Kita semua tidak bisa masuk ke Porsche. Chuck tidak bisa berbuat apa-apa. Ambil dia. Zelda menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit kecewa. Dia berkata, kalau begitu, Anda boleh mengemudikan mobil saya. Yah. Chuck memulai. Jangan khawatir. Aku masih punya beberapa mobil. Semuanya diparkir di dalam gedung. Silakan gunakan yang mana saja yang kamu suka. Chuck ragu-ragu tapi ini satu-satunya pilihannya. Pada akhirnya, dia sudah mengatakan bahwa dia akan melakukannya, jadi dia harus mengemudi dan menjemput Yvette. Oke, terima kasih,
kata Chuck. Tidak apa-apa. Ayo lari. Aku akan melihat seberapa hebat kamu, kata Zelda. Chuck tersipu dan mereka berdua segera berlari mengelilingi lapangan basket. Setelah berlari selama sekitar setengah jam, Chuck baik-baik saja dan begitu juga Zelda. Kekuatan fisiknya tidak buruk. Saat itu sangat larut malam dan mereka hampir selesai. Dia berkeringat banyak, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia masih dipukuli hari ini, jadi tubuhnya juga sakit. Saudari Zelda, ayo kita kembali ke atas, kata Chuck. Ya, kata Zelda. Begitu mereka naik ke atas, Zelda menambahkan, aku akan mengantarmu melihat mobil besok pagi. Oke. Begitu Chuck memasuki rumah, telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah ibunya yang menelepon. Chuck menerima telepon itu dan menjawab, Bu. Ya, Chucky, kamu baik-baik saja. Karen Lee benar-benar tertekan. Melalui citra satelit, dia melihat Chuck dipukuli oleh banyak orang. Ya, aku baik-baik saja, kata Chuck. Chucky, aku memutuskan untuk membiarkanmu belajar tinju. Aku sudah mengatur tempat untukmu. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu besok. Kamu akan berlatih 5 kali seminggu. Mengerti, kata Karin. Karen awalnya berpikir bahwa ketika Chuck berusia 21 tahun, dia akan mengajarinya cara bertarung sendiri, tetapi ketika dia melihat putranya dipukuli, dia memutuskan untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Sebaliknya, dia ingin mengajarinya sekarang, meskipun ketika dia berpikir bahwa karena Chuck tidak mengerti dasar-dasarnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia harus meletakkan dasar untuknya dan tinju akan menjadi yang terbaik untuk itu. Bagaimanapun, bertarung adalah keterampilan membunuh. Itu adalah keterampilan membunuh yang dilarang oleh tentara. Bagus. Bu, aku juga punya ide yang sama. Chuck terkejut. Jika dia, seorang anak kaya, tidak bisa memukuli beberapa orang dengan baik, bukankah itu terlalu berbahaya baginya? Untuk melanjutkan pelatihan, dia harus belajar sesuatu. Setidaknya, dia harus mengalahkan 7 atau 8 orang tanpa masalah. Lagi pula, akan ada waktu di mana ibunya tidak bisa mengawasinya. Ya, tidurlah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sangat menyukai VT? Karen bertanya karena penasaran. Ya, benar. Bu, bisakah aku membawanya menemuimu suatu hari nanti? Chuck harus membiarkan Yvette percaya bahwa dia kaya. Ya. Karen menghela nafas. Dia tidak benar-benar tahu identitas Yvette. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Yvette padanya, tetapi khawatir putranya akan terperangkap semakin dalam oleh Yvette. Jika Yvette benar-benar putri musuhnya, maka... Karin mengubah topik. Baiklah, jangan membicarakannya. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan mengirimkan alamatnya besok. Ya. Bu, tidur juga, kata Chuck. Oke. Setelah menutup telepon, Karen dengan enggan mencari nomor dan memutarnya. Seseorang mengangkat di ujung sana. Chucky memang menyukai gadis itu. Jika kamu tidak ingin putramu terluka, cari tahu identitas gadis itu secepatnya, kata Karen. Jika itu benar, maka dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi VT. Bunuh dia? Tidak, sama sekali tidak. Karin menghela nafas. Ketika Chuck membawa VT, bagaimana dia harus menghadapinya? Chuck bangun pagi-pagi dan mengetuk pintu kamar Zelda. Dia keluar dengan 3 atau 4 kunci mobil di tangannya. Ketika mereka berdua turun, Zelda membawa Chuck untuk melihat mobilnya. Ada Benz, BMW dan Buick. Sepertinya Buick digunakan oleh Zelda saat pertama kali memulai bisnisnya. Hanya Buick, kata Chuck. Dengan cara ini, Yvette akhirnya akan sedikit mempercayainya. Bukan Benz? Saya membelinya tahun lalu tapi saya hanya mengendarainya beberapa kali. Zelda tercengang. Saya khawatir saya tidak mampu membayar tagihan perbaikan jika saya menghancurkannya, canda Chuck. Siapa bilang kamu harus membayar? Bahkan jika kamu memukul semuanya, aku tidak akan membuatmu membayar. Zelda bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan hanya menyerahkan kunci Buick kepadanya. Chuck menyeringai dan mengambil kuncinya. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Minyaknya penuh. Ya, Sister Zelda, aku pergi dulu, kata Chuck sambil menyalakan mesin. MMHM. Zelda memperhatikan saat Chuck meninggalkan gedung dan menghela nafas. Kapan dia akan datang untuk menjemputnya? Ini membuatnya sakit kepala. Ibunya selalu ingin Chuck pulang bersamanya. Apa yang harus dia lakukan? Karena mobilnya mudah dikendalikan, Chuck mengemudi dengan nyaman sepanjang perjalanannya ke tempat Yvette. Ketika dia tiba di bagian bawah gedung, Chuck memanggilnya. Dia bilang dia akan turun dengan cepat. Chuck menutup telepon dan melihat pesan dari ibunya. Itu adalah alamat rinci di mana dia akan belajar tinju. Setelah tes, dia harus pergi mencoba pelajaran.
Segera, Yvette turun bersama Queenie. Yvette melihat Chuck duduk di buik berusia 5 tahun. Dia terkejut tapi tiba-tiba tersenyum. Apakah ini mobil suaminya, mobil bekas? Jika dia benar-benar membelinya sendiri, itu terlihat sangat bagus untuknya. Queenie tercengang. Mobil ini ternyata cukup luas. Ini harus mahal. Keduanya masuk ke dalam mobil. Yvette merasa itu tidak buruk dan bertanya, Hab, Chuck, kapan kamu membeli mobil ini? Bab 152. Chuck Cannon menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak membelinya. Dia meminjamnya. Lagi pula, bahkan jika dia mengatakan dia membelinya, Yvette Jordan juga tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, dia mengatakan kemarin bahwa dia memiliki BMW. Bagaimana dia bisa tiba-tiba membeli mobil lain? Yvette membeku dan kemudian wajahnya jatuh. Dia tidak kecewa karena mobil itu bukan miliknya, tetapi karena dia meminjamnya dari Zelda Maine. Seharusnya begitu. Ini memang mobil wanita. Itu mudah dilihat, itu spick dan span, dan di dalamnya ada jejak dan aroma seorang wanita. Itu sangat jelas bagi pemilik mobil seperti Yvette. Benar. Nyalakan mobilnya. Hari ini ujiannya, kita harus sampai lebih awal, kata Yvette sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Chuck mengangguk secara alami. Saat dia berkendara ke kampus, dia memikirkan ujian dan tidak menantikannya sama sekali. Sepertinya dia harus membiarkan Yvette mengajarinya selama liburan musim panas. Hati Chuck dipenuhi kegembiraan saat memikirkan hal ini. Mengapa ini menyerupai plot film dewasa? Hubby, apa yang kamu pikirkan, bisik Yvette. Dia merasakan merinding di sekujur kepalanya. Mengapa Chuck tersenyum begitu cabul? Apa dia memikirkan itu lagi? Queenie Carson, yang duduk di belakang Chuck, melihat ekspresinya melalui kaca spion. Dia segera mengerti bahwa Chuck berpikir omong kosong. Hanya siapa dia berfantasi tentang? Queenie berpikir, Yvette atau dirinya sendiri pada malam itu? Tidak. Chuck tidak ingin memikirkannya tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika istrinya mengenakan seragam untuk mengajarinya, maka Yvette menarik napas lega. Namun, Chuck merasa malu saat melihat Queenie melalui kaca spion. Tatapan mereka bertemu, mengingatkan Chuck akan malam yang mendebarkan itu. Yvette sedang tidur, dan mereka. Chuck menghela napas pelan. Queenie dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Chuck lagi. Sepertinya mereka berdua memikirkan hal yang sama. Suasana mobil menjadi canggung, tetapi Yvette sama sekali tidak menyadarinya. Ketika mereka tiba di tempat parkir universitas, Queenie tahu bahwa Chuck dan Yvette sedang bersama. Mengetahui hal ini, dia buru-buru berjalan ke kelas terlebih dahulu. Setelah dia pergi, Chuck berkata, "Istri, pikirkanlah. Jika Anda menginginkan mobil, saya akan membelikan Anda satu." "Tidak, hubby. Lakukan yang terbaik untuk ujian hari ini." Yvette ingin keluar dari mobil tetapi Chuck menghentikannya. Yvette merasa cemas. Mereka sedang berada di parkiran kampus. Apa yang akan dia lakukan? "Hubby, kita di sekolah sekarang," kata Yvette dengan suara rendah. "Aku sedang ujian hari ini. Bukankah seharusnya kamu memberiku ciuman? Untuk penyemangat?" Yang dimaksud Chuck adalah, tentu saja, agar Yvette menciumnya terlebih dahulu. Wajah Yvette memerah. "Kamu belum lulus ujian dan kamu masih menginginkan dorongan? Tidak mungkin." Yvette ingin Chuck pergi tetapi melihat tidak ada orang di sekitar mereka. Dia berkata, "Hubby, semoga berhasil. Jika kamu bisa lulus ujian, aku akan memberimu dorongan." Chuck terdiam. Lupakan. Dia tidak belajar dengan benar. Bagaimana dia bisa lulus ujian? Padahal, dia masih menginginkan dorongan ini. "Berikan semuanya. Aku akan ke kantor. Kamu pergi ke kelas dan jangan lari," kata Yvette. "Oh, lihat siapa yang datang. Chuck Cannon dari kelas kita juga tahu cara mengemudi, tapi mobil siapa yang dia pinjam?" Sebuah suara sumbang terdengar. Chuck melirik ke sumber suara. Itu adalah Francis Gellert, teman sekelas yang juga punya mobil. Dia mengendarai Volkswagen CC, senilai sekitar $300.000. Chuck tidak repot-repot memperhatikannya dan mulai berjalan pergi. Francis mendengus pelan dan menatap Buick beberapa kali lagi. Orang malang, tidak bisakah kamu mendapatkan yang lebih baik?" Ketika Chuck sedang dalam perjalanan, dia menelepon Betty dan memintanya untuk menghubungi sekolah menengah. Dia harus membiarkan saudara perempuan Queenie melanjutkan studinya. Meskipun dia sudah mengambil finalnya, dia bisa menunggu sekolah dibuka kembali dalam setengah tahun. Betty menanyakan namanya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Chuck menutup telepon. Ketika dia datang ke kelas, semua teman sekelas memandangnya dengan jijik. Mata Francis bahkan lebih dengki.
Dia memberitahu semua orang bahwa Chuck mengendarai mobil bekas yang mengumpulkan sarkasme seluruh kelas. Lihat siapa yang datang. Chuck, selamat datang di klub mobil. Haha, sekarang semua orang punya mobil, apa gunanya punya Buick bekas? Kalau sudah rusak sebelumnya, kamu bisa mendapatkannya seharga 30 hingga 40 ribu. Saya bilang, itu pinjam. Bagaimana dia bisa membelinya? Jangankan 30 hingga 40 ribu, membeli sepeda listrik tidak murah untuknya. Itu harus dipinjam. Tapi itu akan menelan biaya ribuan jika dia rusak, kan? Betapa beraninya dia mempertaruhkan segalanya, mengendarai mobil ini untuk pamer dan mempertaruhkan ribuan dolar. Semua siswa ini mengejek Chuck. Mereka menemukan kesempatan untuk menertawakannya. Siapa yang suruh dia kepincut Yolanda Lane, primadona kampus? Jika mereka tidak membenci Chuck, siapa lagi yang harus mereka hina? Chuck tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk, siap untuk mengikuti ujian. Oh, dia tidak berbicara. Saya akan menganggap dia meminjamnya. Haha, hanya benjolan di sini, sedikit goresan di sana, siapa tahu dia bisa membayar untuk memperbaikinya, kata Francis penuh kebencian. Jika dia tidak bisa, apakah dia akan mengatakan itu di depan wajah pemiliknya? Haha, bukan ide yang buruk. Kurasa Chuck berpikir begitu ketika dia meminjam mobil. Seluruh kelas angkat bicara dan tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, apakah kalian sudah selesai? Dia mengendarai BMW. Tidak bisakah dia membayar mahal untuk sebuah Buick? Lara Jean sedang merevisi tetapi dia merasa jijik dengan suara-suara mencemooh di sekitarnya. Dia tidak tahu mengapa Chuck tiba-tiba mengendarai Buick tetapi dia marah. Dia berpikir dalam hatinya, Chuck berpura-pura menjadi miskin lagi. Siapa yang dia kencani kali ini? Chuck meliriknya. Lara buru-buru menundukkan kepalanya dan merasa tidak nyaman. Oh tidak, itu adalah selip lidahnya, apakah dia akan marah dan mengirim semua orang telanjang? Lara panik. BMW? Haha, Chuck mengendarai BMW? Lara, apa kau bercanda? Francis semakin mencemooh Chuck. Bukankah Chuck mengendarai Buick? Sejak kapan dia mengendarai BMW? Kenapa aku tidak melihatnya? Biarkan dia menunjukkan BMW itu pada kita. Mungkinkah itu sepeda BMW listrik? Ketika saya melewati showroom sepeda listrik beberapa hari yang lalu, saya melihat tiruan BMW listrik. Kuncinya bisa dari merek apa saja, bahkan Rolls-Royce. Lara, bukan begitu? Maksudnya mobil seperti ini? Haha, kurasa begitu. Semua siswa di kelas semua berkata dan memandang Lara untuk mengejeknya. Queenie bergumam pada dirinya sendiri, Chuck mengendarai BMW? BMW apa? Wajah Lara memerah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan melirik Chuck. Dia menemukan dia tanpa ekspresi. Memang, Chuck sangat marah. Dia ingin berbicara, tetapi Lara berbicara lebih dulu. Aku berbicara omong kosong. Jangan percaya padaku. Dia berpikir bahwa Chuck marah padanya, jadi dia mengklarifikasi dengan tergesa-gesa. Chuck terdiam. Seperti yang saya katakan, apakah Chuck benar-benar memiliki BMW? Itu tidak berbeda dengan babi terbang. Jika Chuck memiliki BMW, saya akan segera makan, kata seorang teman sekelas dengan tegas. Chuck meliriknya dan berpikir, apakah orang ini sangat ingin makan kotoran? Telepon bergetar dan Chuck membukanya. Itu adalah pesan dari Lara. Bunyinya, Chuck, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak. Tolong jangan kirim foto telanjangku. Chuck menatap Lara yang ada di depannya. Dia berbalik untuk memberinya tatapan memohon. Dia mengabaikannya. Lara bahkan lebih gelisah. Hatinya gelisah. Dia berpikir, Chuck, tolong jangan lakukan itu. Saat ini. Tes dimulai, sebuah suara menyatakan. Itu milik Yvette, yang merupakan pengawas ujian. Dia datang dengan kertas ujian dan semua siswa mulai terlihat serius. Setelah menerima kertas ujian, Chuck meliriknya beberapa kali. Dia menatap Yvette dengan ekspresi bingung. Yvette tertawa kecil. Siapa yang menyuruhnya untuk membolos? Semua siswa sibuk mengerjakan ujian. Hanya Chuck yang memeras otaknya. Itu benar-benar karena dia biasanya tidak banyak belajar. Saat setengah dari waktu ujian berlalu, Queenie, yang berada di sebelahnya, melemparkan sebuah catatan. Chuck secara naluriah menangkapnya dan menatap Yvette. Dia menatap Chuck. Chuck memaksakan senyum pahit, tahu dia telah ditangkap olehnya. Dia samar-samar mendengar dengusan Yvette dan melihatnya menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Chuck menghela napas lega. Jauh di lubuk hatinya, dia senang melihat istrinya begitu baik padanya. Chuck dengan cepat selesai menyalin catatan itu. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras selama semester depan.
Duduk di atas panggung, Yvette memeriksa pesannya dan menemukan bahwa Baler sebenarnya menolak uang itu dan mengembalikannya ke akunnya. Yvette terkejut, jadi dia mengirim pesan untuk menanyakan mengapa dia tidak menerima uang itu. Chuck merasakan ponselnya bergetar, jadi dia diam-diam mengeluarkannya untuk melihatnya. Itu dari Yvette, tapi... Chuck tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi. Dia tanpa sadar mendongak dan menemukan Yvette mendekatinya. Bab 153. Chuck Cannon segera memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berpikir dalam hatinya, seharusnya tidak seperti itu. Apakah Yvette mengetahui bahwa aku adalah Baler?